Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih peserta pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Tibalah saatnya sekarang kita masuk ke petun yang 03, artinya kali ini gue akan sampaikan bagaimana isi materi gugatan yang gue sampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melawan atau menggugat orang-orang yang ada di KPP Taman Sari, teman-teman ya, atas peristiwa tanggal 24 Oktober 2023. Jadi teman-teman masih ingat ya, kalau udah lupa, gua kemarin diusir ya. Istilahnya diusir alias tidak boleh masuk ke KPP Taman Sari atas kesewenang-wenangan pejabat, atas sesuatu yang tidak berdasarkan aturan hukum, tidak berdasarkan aturan perpajakan. Itu menurut gua. Oke, apakah gua benar atau gua salah akan terbukti di pengadilan. Oke. Nah, teman-teman, kita mesti paham ya, pejabat itu punya kewenangan, tapi tidak boleh bersewenang-wenang ya. Punya kewenangan tidak sama dengan boleh bersewenang-wenang. Maksudnya gimana? Lu punya kewenangan membuat aturan, is okay. Tapi aturan yang lu bikin tidak boleh melanggar undang-undang negara itu sendiri. Oke, contohnya begini. Boleh nggak dia bikin aturan? Orang yang datang ke kantor pajak harus telanjang. Boleh nggak dibikin begitu? Jawabannya menurut dia mungkin boleh, karena itu kewenangan. Tapi menurut kita nggak boleh, karena itu sewenang-wenang. Nah, oleh karena itu, kita akan bahas di Pengadilan Tata Usaha Negara nanti ya. Kenapa? Kalau kita mau marah-marah di KPP, orang yang nggak mau turun, lo mau apa? Orang yang ngumpet di dalam gedung, lo mau apa? Kan nggak bisa, ya kan? Kita mau masuk, nanti ribut. Nggak bisa, kan? Tetapi di Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau dia dipanggil, harus hadir, teman-temannya. Kita boleh eh, tanya di situ, kita boleh ribut di situ, kita boleh berargumen di situ. Ini negara demokrasi. Nanti kita akan bahas di pengadilan. Oke, biar terbuka terang benderang apa yang terjadi pada tanggal 24 Oktober waktu itu. Oke, teman-teman ya. Nah, gua akan sharing langsung kepada teman-teman semua eh, bagaimana isi material dari surat pengaduan gue. Surat gugatan ya. Ini gugatan ke Petun, teman-teman ya. Pengadilan Tata Usaha Negara ya, tanggal 12 Desember kemarin gue masukin. Jadi ini gugatan ya, surat gugatan teman-teman ya. Kalau lu mau ke Petun, ini surat gugatannya dan ini bebas saja. Cuman sudah ada formatnya sih, lu tinggal download aja dari sana ya. Dengan format yang tanda tangan di bawah ini nama gue. Kenapa bukan klien gue yang menggugat? Karena yang mengalami gue, yang mengalami kerugian juga gue. Karena gue yang diusir, bukan si WP, bukan si klien gue, gitu kan? Gue juga WP kan. Nah, gue sebagai kuasa, gue diusir. Jadi gue lah yang mengalami kerugian. Karena itu gue yang menggugat. Kalau wajib pajak, dia tidak mengalami kerugian apa-apa, kan dia nggak hadir kan? Bukan dia yang mengalami pengusiran itu, gue yang mengalami. Oleh karena itu, gue yang menggugat. Nah, di petun itu hanya bisa ada dua orang yang menggugat teman-teman ya, advokat atau prinsipal. Kalau advokat artinya dia menjadi kuasa dari seorang prinsipal, oke? Jadi kalau lu menggugat ke petun, lu nggak bisa pakai konsultan pajak, lu mesti pakai advokat. Yang kedua adalah prinsipal, yaitu orang itu sendiri yang menggugat. Nah, dalam hal ini gua sebagai prinsipal, oke? Yaitu gua sendiri yang menggugat. Gua rasa mungkin pertama kali ya dalam sejarah ya orang langsung menggugat. Ya mungkin ada juga kali yang lainnya. Nah, selanjutnya gue disebut sebagai penggugat ya. Nama jabatan yang digugat, ya, memang ya, ada 4 orang ya. Nah, kenapa gue tidak blur ini nama-namanya? Karena ini sudah masuk pengadilan. Kalau sudah masuk pengadilan, sudah terbuka untuk umum teman-teman ya. Dalam pengadilan, bukti-bukti, fakta, informasi harus terbuka seterang cahaya. Jadi tidak perlu lagi ada yang disembunyikan, nggak perlu lagi ada yang kita diam-diamkan atau diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Semuanya terbuka untuk umum. Orang-orang kita adukan, yang kita gugat adalah satu, Ali Rahmat Saleh, Kepala Kantor KPP Taman Sari. Yang kedua, Ira Sulistia, Supervisor Pemeriksa Pajak. Yang ketiga, Indiasi, Ketua Tim Pemeriksa Pajak yang tadinya adalah AR, tiba-tiba berganti baju menjadi ketua tim pemeriksaan pajaknya. Yang keempat ada Ridwan, anggota tim pajak. Tim pemeriksa pajak ya, sorry, tim pemeriksa pajaknya. Tempat kedudukannya adalah KPP Jakarta Taman Sari. Entah masih ada nggak mereka di sana semua ya. Objek sengketa adalah adanya sebuah surat larangan mengambil gambar video, nomornya tidak ada, tanggalnya tidak ada. Teman-teman ya, tidak boleh pejabat membuat pengumuman yang menyebabkan satu masalah bagi publik, yang menyebabkan sebuah kerugian bagi publik, kalau tidak ada nomor aturannya, tidak ada tanggal aturannya, tidak ada sanksinya, tidak ada tata caranya, tidak boleh. Menurut gua, oke? Menurut dia, apakah boleh? Nanti kita buka di pengadilan, teman-temannya. Bolehkah dia membuat sebuah pengumuman yang tidak ada dasar aturannya, dan tidak ada nomornya, nggak ada tanggalnya, nggak jelas tata caranya, dan sebagainya. Oke? Jadi yang gua gugat adalah
pengumuman larangan mengambil gambar video. Kewenangan pengadilan bahwa tergugat berdomisili di wilayah hukum Jakarta Barat. Tenggang waktu mengajukan gugatan. Jadi petun ini teman-teman, kalau nggak salah ya, lu punya waktu 90 hari. Lu punya waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan. 90 hari sejak kapan? 90 hari sejak tanggal penolakan atas keberatan lu. Jadi lu tuh boleh mengajukan keberatan terhadap sebuah surat dari kantor pajak. Oke? Jadi KPP terbitin sebuah surat yang menurut lu salah, lu mengajukan keberatan, kemudian keberatan lu itu ditolak. Oke? Nah, surat penolakan inilah yang lu gugat ke pengadilan. Itu teman-teman ya, paham ya? Kalau lu belum mengajukan keberatan, itu nggak bisa lu gugat. Karena kan lu belum melakukan upaya upaya apapun. Lu belum melakukan upaya administratif. Nah, berhubung kasus gua ini tidak ada suratnya, tidak ada tanggal dan suratnya, gua nggak bisa mengajukan keberatan dong. Tetapi gua mengajukan pengaduan. Gua mengadukan ke kantor pusat DJP dan sampai hari ini nggak dibalas. Oleh karena itu, gua menggunakan dasar surat pengaduan gue sebagai dasar tanggal untuk mengajukan petun. Jadi masih dalam waktu 90 hari. Oke. Bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal tidak ada ya. Jadi tidak ada tanggalnya nih objek sengketa ini ya. Karena kan dia bikin pengumuman suka-suka dia atas sewenang-kewenangan dia aja, nggak ada tanggalnya ya. Bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 24 Oktober. Artinya di tanggal 24 Oktober di mana gue diusir dari KPP Taman Sari, nah disitulah gue mengetahui adanya pengumuman tersebut. Bahwa penggugat telah mengajukan surat keberatan ya tanggal nomor 112 ya SK 11 2023. Ini adalah surat pengaduan gua ke kantor pusat termasuk ke Jokowi ya sudah gua adukan juga ya kepada tergugat tanggal 3 November. Jadi 3 November gua mengajukan pengaduan ya. Mari kita lihat surat gugatan gue, surat pengaduan gue. Ini ke pengaduan gue ya. Pengaduan gue tanggal 3 November ya, Bapak Ahli Rahmat Saleh ya, Kepala Kantor KPP Taman Sari. Nah, gue sudah mengadukan kepada Wise Kemenkeu, kepada pengaduan kantor pusat, di kode etik, ke pengaduan pajak, ke Komwasjak juga iya, Ombudsman juga iya, ke Komnas HAM juga iya, Komisi 11 juga iya, gitu ya. Dan semuanya belum dibalas teman-teman ya. Bersama ini saya mengajukan pengaduan ya, namanya gue kepada teradunya si saudara Ali Rahmat Saleh ya, nomor pegawainya nggak jelas, nomor handphone dan email tidak jelas, dia kepala kantor KPP tempat Taman Sari ya. 13 Oktober, gue mendapatkan surat dari KPP Taman Sari untuk menghadiri undangan tim pemeriksa pajak dalam rangka pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan, teman-teman ya. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah suatu pertemuan yang wajib dilaksanakan eh, oleh tim pemeriksa pajak bersama dengan wajib pajak, yaitu gue. Oke, ada undangan pembahasan akhir tanggal 24 Oktober ya, jam 10. Nah, ini dia. Nah, saya hadir tepat waktu ya, sekitar jam 9.30 di lokasi KPP Jakarta Taman Sari. Tetapi tidak bisa masuk ke KPP dengan alasan melanggar banner sebagai berikut. Ini banner ini. Yang luar biasa, unik, ajaib ya. Dan hari ini, banner ini sudah dicetak di seluruh KPP di Indonesia tanpa ada dasar hukum. Gila ya. Satu-satunya lembaga pemerintah yang bisa, yang berani membuat pengumuman di luar dari undang-undang adalah kantor pajak, teman-teman ya. Luar biasa. Kalau lu datang ke mana ke imigrasi atau kemana bandara kan ada pengumuman tuh dilarang merekam. Tapi dia tulis tuh berdasarkan undang-undang kami nomor sekian pasal sekian. Kalau lu melanggar lu kena denda sekian gitu kan ada. Di sini tidak perlu. Kantor pajak tidak perlu. Karena apa? Mungkin dia merasa negara ini punya bapaknya dia kali ya. Kemudian saya mematikan live tetapi tidak boleh masuk karena harus menyimpan HP dan laptop di loker di dalam KPP. Tidak boleh dibawa pada saat pertemuan. Saya menolak permintaan yang tidak berdasarkan aturan hukum tersebut. Kemudian saya tetap ditolak dengan alasan yang lain yaitu sudah melewati waktu undangan. Luar biasa teman-teman ya. Jadi dia pikir negara ini punya bapaknya dia. Suka-suka dia ngatur negara ini ya, teman-teman ya. Kalau belum digugat ke petun, masih sombong luar biasa arogannya ya. Kalau sudah masuk ke petun, nanti kita lihat bagaimana argumen hukum mereka, teman-teman ya. Undang-Undang Dasar Negara 1945, Pasal 1 Ayat 3. Kita, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara bapak lu. Ya. 3 November, saya mengadukan kepada KPP Taman Sari hari ini. Pengaduan gua apa?
Banner informasi yang salah dan menyesatkan sehingga terjadi pelanggaran kode etik aparatur sipil negara, pelayanan dari pegawai negeri sipil ya. Yang pertama, Kepala KPP telah salah menafsirkan undang-undang sehingga menjadikan banner aturan internal yang salah. Kepala KPP tidak mendukung semangat anti korupsi dengan melarang asas keterbukaan publik. Kalau lu tidak mau terbuka kepada publik, maka korupsi akan naik. Itu hal yang sudah rahasia umum ya. Kalau keterbukaan publik itu turun, maka korupsi naik. Kalau keterbukaan informasi publik itu naik, maka korupsi turun. Itu hal yang biasa, ya teman-teman ya. Tetapi KPP ini luar biasa sekali. Dia tidak mau terbuka untuk umum, dia tidak mau informasi keterbukaan publik sehingga korupsi diduga. Dia tidak mendukung semangat anti korupsi. Kepala KPP tidak menerbitkan peraturan pajak yang resmi atas peraturan internal KPP. Kepala KPP sengaja tidak hadir dalam pertemuan tersebut ya. Luar biasa, melainkan mengirim satpam bertemu saya. Walaupun telah hadir Pak Polisi waktu itu ya, tetap Kepala KPP tidak mau turun, luar biasa ya. Kepala KPP telah memberikan peraturan yang salah, edukasi yang salah terkait peraturan internal DJP. Kepala KPP memaksakan tidak hadirnya tim pemeriksa dalam pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya, yang merupakan kewajiban dari tim pemeriksa pajak. Teman-teman ya, 78 tahun Indonesia Merdeka tidak pernah yang namanya tim pemeriksa pajak tidak mau hadir dalam pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Cuma satu kali terjadi di KPP Taman Sari tanggal 24 Oktober 2023. Luar biasa ya. Solusinya apa? Memberikan teguran kepada kok Suparno, sorry ya, kepada Bapak ahli ya, sorry ya, karena ini pengaduan gue sebelumnya. Kedua, Kepala KPP mencabut sebuah banner pengumuman yang salah sehubungan dengan salah tafsir undang-undang itu. Kepala KPP membuat surat tertulis permintaan maaf kepada gue. Sorry ya, lu harus bikin surat permintaan tertulis. Oke? Ini kembali ke surat gugatan gue ya. Surat gugatan bahwa gugatan aku diajukan pada tanggal sudah ya, bahwa oleh karena gugatan ini dan oke. Oke. Sekarang kepentingan penggugat ya. Kepentingan dan kerugian. Kepentingan gue apa? Objek sengketa dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ya, yaitu KPP Taman Sari. Objek sengketanya apa? Menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan penggugat kehilangan apa? Gue kehilangan apa nih? Gue mesti jelaskan ya. Pertama, hak untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini adalah hak hukum gue ya. Hak hukum gue, hak wajib pajak untuk hadir dalam pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu wajib. Bukan wajib ya, hak. Hak gue dan mereka wajib memberikan hak gue ini. Ini sudah dilanggar. Yang kedua adalah hak menjalankan tugas kuasa wajib pajaknya gue. Oke, gue kehilangan hak itu. Kerugian gue apa? Bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi penggugat ya. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian. Bla 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 bla. Dasar dan alasan gugatan. Teman-teman, ini ada 48 halaman ya. Gua akan sampaikan secara singkat saja ya. 48 halaman. 3 Oktober terbit surat pemeriksaan ya, SP2 ya. SP2 ini terbit hanya 3 hari sejak komunikasi terakhir gua dengan si oknum yang tidak dibalas sampai hari ini teman-teman ya. Mengenai SP2DK yang tidak diketahui bagaimana nasib SP2DK tersebut ya. Ini SP2DK sampai sekarang nggak tahu nih kasusnya ini. Apakah sudah selesai? Apakah belum selesai? Tidak tahu. Karena si oknum tidak mau balas chattingan gue. Nah, gue bertanya waktu itu di chattingnya, apakah 3 opsi masih berlaku? Dia tidak jawab. Mana data di rincian data atau temuan KPP? Tidak dijawab. Mana foto kartu pegawai negerinya? Tidak jawab ya. Dia pikir negara ini punya bapaknya dia kali ya teman-teman ya. 3 Oktober bersama dengan surat perintah pemeriksaan ada juga surat panggilan dalam rangka pemeriksaan. Oke, tanggal 9 Oktober. 9 Oktober ini ya. Ini dia surat panggilan pemeriksaannya ya. Panggilan untuk datang ke pemeriksaan tanggal 9 Oktober ya. Ini panggilan teman-teman ya, wajib hadir ya panggilan. 9 Oktober. Penggugat dalam posisi sebagai kuasa WP hadir ke KPP Taman Sari ya. Pertemuan tersebut berdurasi lebih dari 4 jam, teman-teman. 4 jam lebih. Tetapi berita acaranya cuma begini doang nih. Proses pemeriksaan belum dapat dilakukan karena saudara Fungsiawan selaku kuasa tidak mau memenuhi permintaan tim pemeriksaan. Enak benar. Memang ada kewenangan lu boleh menghentikan pemeriksaan kalau permintaan lu tidak mau. Mana dasar hukumnya? Tidak ada ya. Enak benar ya. Nah, gua sudah sampaikan bahwa kuasa telah memberikan surat kuasa secara tertulis. Oke? Selesai. Ya. Jadi bingung nih. Pertemuannya 4 jam tapi hanya gini doang hasilnya. Gila. Tanggal nomor D ya. Pada pertemuan tersebut banyak banyak keanehan ya. Yang pertama, berdasarkan panggilan resmi saya sudah hadir ya, tepat waktu ya. Nah, pemeriksa tidak memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak. Nggak dilakukan ya. Padahal itu adalah kewajiban pemeriksa. Pemeriksa wajib menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan ya. Ini hak gue.
hak untuk quality assurance, menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara pertemuan, memberikan hak gua untuk pembahasan akhir, menyampaikan kuesioner pemeriksaan, melakukan pembinaan kepada WP. Semua ini tidak dilaksanakan ya. Pada pertemuan tersebut banyak pihak yang hadir yang sebenarnya tidak berhubungan ya. Ada orang kanwil lah, ada kepala kantor lah, ada orang yang nggak jelas lah, entah siapa ya. Diduga mereka mengintervensi. Penggugat mengirim surat resmi ya pada pertemuan tersebut ya. Gue minta tolong dong, ini surat gue ya. Tolong dong diganti dong tim pemeriksanya karena ada konflik of interest ya. Nah, kemudian gue minta pertemuan tatap muka langsung untuk pemeriksaan ini dengan kuasa WP ya, via chatting maupun via email. Dia tidak mau chatting gua, teman-teman ya. Segitu arogannya si oknum ini sampai hari ini tidak mau chatting gua, teman-teman ya. Padahal mereka adalah pelayan rakyat ya. Kita bukan pelayan mereka ya, tapi mereka pelayan rakyat. Oke, kita tidak makan uang dari mereka, tapi mereka makan uang dari kita. Kita mesti paham teman-teman ya, posisinya mesti jelas ya. Tetapi dia via email saja, tapi tidak mau via telepon atau WA. Luar biasa ya. Gue minta surat tertulis ya, daftar pertanyaan sehubungan dengan pemeriksaan ini ya, dia tidak mau berikan sampai hari ini. Saya membuat surat jawaban tertulis, saya akan membuat surat jawaban tertulis ya, kita mau membuat surat tertulis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi tidak dikasihkan. Luar biasa teman-teman ya. Ini adalah chattingnya yang sudah tahu ya, di video-video gue sebelumnya sudah gue sampaikan, ini chatting-chatting gue. Oke, gue minta rinciannya ya, tetapi tidak diberikan. Segitu arogannya teman-temannya oknum ini ya, luar biasa. Kita tidak tahu ya, apakah mereka ini ada tekanan dari kantor pusat, apakah ada perintah dari kantor pusat atau dari kepala kantor, kita tidak tahu teman-teman ya. Nanti akan terbuka terang benderang di dalam pengadilan, teman-teman ya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, lanjut. Chattingnya luar biasa ya, teman-teman. Chattingnya luar biasa. Chattingnya. Oke, gua akan laporkan, gua akan pengaduan. Oke, gua sudah minta ya kartu pegawainya, dia tidak mau kasih kartu pegawai. Luar biasa, luar biasa. Nanti kita bongkar di pengadilan teman-teman ya. Ingat teman-teman, pejabat punya kewenangan, tidak boleh sewenang-wenang ya. Kita bongkar nanti ya. 12 Oktober tidak ada pembahasan apapun, tidak ada proses pengujian apapun, tidak ada apapun yang diberitahu kepada WP, tiba-tiba terbit SPHP. Luar biasa KPP Taman Sari ya. Tidak ada pembahasan awal, tidak ada pembahasan tengah, tidak ada permintaan data dari WP, tidak ada data yang diberikan kepada WP, tidak ada bukti data apapun yang diuji atau telah diuji, tidak ada komunikasi apapun selain daripada tergugat datang ke lokasi rumah WP ya. Dia datang ke rumah WP ya untuk menyerahkan SPHP. Pada waktu datang itu, tanpa minta izin dari WP, tergugat melakukan foto-foto kepada lokasi rumah wajib pajak. Luar biasa, teman-teman ya. Luar biasa, nanti kita buka di pengadilan. Lu bawa surat tugas apa enggak? Tidak ada izin, tidak ada surat tugas yang diberikan. Luar biasa ya, hebat luar biasa ya. Luar biasa. Kalau belum ketemu hakim, masih begitu ya perilaku mereka ya. Kemudian bersamaan SPHP itu ada dikirim surat undangan pembahasan akhir ya. Nah, ini dia ya, surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, tanggal 24 Oktober ya. Gua sudah hadir, teman-teman, penggugat hadir ya. Gua ada hadir selaku kuasa WP tepat waktu sebelum pukul 10. Tetapi tidak boleh masuk dalam perkara KPP ya. Dalam YouTube ini sudah gua sampaikan ya, judul ini dengan judul ini ya, si tidak pengecut ya. Anehnya, saya tetap tidak boleh masuk walaupun sudah mengikuti kemauan dari pejabat pajak. Dan dinyatakan terlambat hadir dalam pertemuan sesuai undangan. Ini seperti sengaja dijebak dan dipersulit supaya ada alasan untuk tetap menolak kehadiran saya, yaitu melewati batas waktu undangan. Luar biasa, teman-teman ya. Kalau belum ketemu hakim, masih bisa semenang-menang, teman-teman ya. Ini adalah fotonya, fotonya luar biasa ya. Luar biasa fotonya ya. Sebelum pertemuan tersebut, gua telah mengirim surat tanggapan ya, tetapi tidak dibalas ya. Nah, tanpa ada pembahasan apapun, tanpa ada pengujian apapun, tidak ada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tiba-tiba terbit surat ketetapan kurang bayar sebagai hasil final dari pemeriksaan pajak. Ketetapan ini telah memiliki ketetapan hukum tetap ya, sejak diterbitkannya, SKPKB PPN, PPH, STP PPN, STP PPH. Angka tidak besar teman-teman ya, angka tidak besar, tapi kita mau perjuangkan keadilan. Kita bukannya mau mempermasalahkan besar kecilnya angka ya, tidak. Kita mau memperjuangkan keadilan teman-teman ya. Pada bagian SKPKB muncul angka 955 yang disetujui WP. Padahal kami tidak pernah menyetujui angka tersebut dan tidak pernah juga terjadi pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Apakah ini imajinasi dari tim pemeriksa pajak? Entah dia lagi ngapain, tiba-tiba, oh iya ya dia menyetujui ya gitu ya. Memang gila tuh si oknum ya. Nah, Undang-Undang KUP pasal 1
pasal 36 ya, ayat 1 huruf D, hasil pemeriksaan menjadi batal jika tidak ada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi otomatis jadi batal. Ini adalah SKP-nya, teman-teman tinggal lihat ya, SKP-nya. SKP-nya ini adalah SKP. Nah, tiba-tiba di sini muncul nih, jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pertemuannya tidak terjadi, bos. Pertemuannya tidak terjadi. Nggak ada malu dia bikin angka di sini ya. Kok bisa sih? Nanti kita bahas di pengadilan ya. Kenapa bisa begitu? Apakah sebodoh itu nih oknum-oknum begini? Nggak bodoh-bodoh amat dong, harusnya ya. Oke, ini STP-nya. Ini STP. Oke. Hampir 1 bulan kemudian barulah surat SKPKB dan STP ini dikirimkan pada wajib pajak ya. Tidak jelas apa kendala yang menyebabkan terjadinya kemunduran waktu pengiriman selama hampir 1 bulan. Diduga ada kesengajaan memperlama waktu supaya wajib pajak kehilangan waktu untuk melakukan upaya hukum. Enak bener dia ya. Berdasarkan surat ketetapan tersebut juga muncul STP ya yang membingungkan. Bagaimana asal muasal STP tersebut? Oke. Dasar hukum penggugat diantara sebagai berikut ya. Sama teman-teman ya, seperti biasa ya, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum ya. Kami menduga ada kesengajaan tergugat telah dengan sengaja tidak mau mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara NKRI ini ya. Nah, teman-teman tinggal baca lagi ya. Gue sudah sampaikan di sini, tinggal teman-teman tinggal baca, kalau mau tinggal di pause-pause saja videonya ya. Gue sampaikan dasar hukumnya di sini ya. Kami menduga telah terjadi pelanggaran asas ASN profesionalitas ya, tidak profesional. Terus kami menduga juga telah terjadi pelanggaran asas netralitas. Ini semua dugaan teman-teman ya. Dugaan ini betul atau salah akan terbukti di pengadilan. Biar hakim yang memutuskan teman-teman ya. Ingat ya, hakim itu tidak lagi orang DJP. Mereka akan memutuskan dengan seadil-adilnya teman-teman ya. Nah, tidak ada akuntabilitas. Oke. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 4 huruf 2 ya. Berorientasi pelayanan, tidak ada orientasi pelayanan, enak benar gua diusir luar biasa ya. Nah, ini dia ya argumen gua. Teman-teman tinggal baca sendiri ya. Kalau gua baca kelamaan nanti ya. Oke. Nah, lu tinggal pause aja ya, tinggal di pause kalau mau. Nah, Undang-Undang Nomor 20 ya. Masih sama ASN yang pasal 4 ayat 2 huruf B nomor 3. Pertanyaan gua teman-teman, apakah pegawai pajak perlu tunduk pada undang-undang ASN atau tidak perlu? Karena kan mereka pasti akan berlindung di balik lex spesialis ya. Lex spesialis over lex generalis. Artinya mereka berpendapat undang-undang pajak lah yang kami patuhi karena ini lebih spesialis dibanding undang-undang yang lain, termasuk undang-undang ASN. Nanti kita bongkar di pengadilan. Apakah begitu pola pikir mereka? Apakah mereka berpikir mereka tidak perlu mematuhi undang-undang ASN? Nanti kita lihat teman-teman ya. Nah, kami menduga ASN tergugat telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan sewenang-wenang membuat sebuah peraturan yang aneh, yang tidak jelas asal-muasalnya, dari mana aturan itu, siapa yang membuat, kapan dibuat, berlaku untuk siapa, bagaimana tata cara pelaksanaannya, apa sanksi dan hukuman bagi yang melanggar, what, who, why, when, where, how. Semua ini harus dibuat secara tertulis. Ini negara hukum, bos. Oke? Perilakunya luar biasa ya. Kita tunggu argumennya mereka di pengadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 10 ayat huruf A dan B ya, teman-teman tinggal baca ya. Kemudian pasal 11 huruf A, oke? Nah, ini dia argumen gue. Kemudian masih Undang-Undang Nomor 20 pasal 24 huruf angka 1 huruf B, oke? Kemudian PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil ya, pasal 3. Nah, teman-teman tinggal nonton ya. Nah, tinggal baca sendiri ya. Jujur. Pasal 53 pasal PP nomor 53 pasal 4 ya. Nah, setiap ASN dilarang bla 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 menyalahgunakan kewenangan, oke? Nah, Undang-Undang Nomor 30 tentang AP ya, Administrasi Pemerintahan pasal 3 huruf A dan B, oke? Ini dia. Lanjut, luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Dia pikir negara ini punya bapaknya dia ya, atau punya neneknya dia ya. Nah, teman-teman ya, kita menduga pejabat tidak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Hal ini terbukti dengan tidak ada sama sekali pelayanan kepada wajib pajak. Apa pelayanannya? Justru tergugat diusir dari gedung KPP ya, tidak boleh masuk. Luar biasa ya. Ingat teman-teman ya, gedung KPP bukan gedung orang lain. Gedung KPP bukan rumah orang lain, bukan. Gedung KPP adalah gedung milik kita bersama, kita semua warga negara Indonesia yang membayar pajak, teman-teman ya. Kita semua yang punya gedung itu. Bukan punya dia, sorry ya, bukan punya dia, beda ya. Kalau dia mau pakai analogi masuk ke bank, beda. Bank itu punya orang, bukan punya gua.
Kalau dia mau pakai analogi masuk ke rumah orang, beda. Rumah orang itu bukan rumah gue, gitu ya. Sedangkan KPP itu rumah gue, rumah kita bersama. Jangan sampai salah persepsi lagi nih oknum-oknum. Undang-Undang AP lagi pasal 7 angka 2 huruf C. Oke, lanjut. Undang-Undang nomor 30 pasal 7 angka 2 huruf F. Oke. Nah, kemudian ini ya, Undang-Undang 30 2014 pasal 9 angka 3. Oke. Nah, lanjut ya. Lanjut. Silakan dibaca teman-teman ya. Lu boleh pause kemudian dibaca aja. Undang-Undang 30 AP ya. Pasal 17 angka 2 huruf C. Oke. Undang-Undang 30 AP pasal 46 ya, angka 2 dan angka 1. Oke, kita baca. Teman-teman, biar lu tahu teman-teman ya. Biar lu tahu semua teman-teman ya, bagaimana proses pemerintahan itu nggak boleh sembarangan ya teman-teman ya, nggak boleh sesuka hati dia. Oke. Undang-Undang 30 tentang AP pasal 66 lagi, ada lagi. Lanjut. Oke, lanjut ya teman-teman tinggal baca. Masih AP lagi pasal 70 ya. Lanjut. Oke, lanjut pasal 70 ayat 2. Lanjut. Ini dia. Oke. Kemudian Undang-Undang 14 ya tentang keterbukaan informasi publik ya KIP ya teman-teman KIP. Nah, kita baca ya. Nah, oke. Lanjut. Undang-Undang KIP lagi pasal 11 ayat 1 huruf G ya. Badan publik menyediakan informasi publik setiap saat, teman-teman ya, yang meliputi prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Prosedur, bos. Oke. Ini pengumuman mengenai tidak boleh mengambil gambar atau merekam, bagaimana prosedurnya? Prosedur, prosedur, prosedur. Oke, bagaimana prosedur? Kalau dia melanggar, apa tata caranya? Kalau dia tidak melanggar, apa tata caranya? Kemudian kalau dia minta surat, minta izin, bagaimana suratnya? Ada nggak surat izinnya? Kan ada tuh, kan dia bilang dilarang merekam kecuali dapat izin tertulis kan? Berarti kan ada surat tertulis. Bagaimana surat tertulisnya? Kita mau lihat. Prosedurnya harus dituangkan secara umum, secara publik, teman-teman ya. Biar dia tahu negara ini bukan punya bapaknya dia. Lanjut, lanjut teman-teman ya, silakan. Nah, teman-teman, podcastnya DJP tanggal 8 November ada di sini ya. Judulnya adalah Perlindungan Data Pribadi, Siapa yang Menjamin Bersama Kominfo. Jadi dia menghadirkan orang penting di Kominfo, teman-teman ya. Orang itu juga mengatakan bahwa jika DJP ingin menerapkan aturan tersebut, haruslah dibuat peraturan internal DJP atau peraturan perpajakan yang jelas prosedur dan tata caranya. Orang itu sudah ngomong, teman-teman ya, di kantor pajak, di YouTube-nya pajak, teman-teman ya. Dalam podcastnya DJP sendiri loh ya. Dia sudah mengingatkan bahwa pejabat pajak tidak boleh membuat aturan yang sewenang-wenang, apalagi membuat pengumuman yang tidak berdasarkan aturan yang jelas, gitu ya. Undang-Undang KUP pasal 36 ayat 1 huruf D ya, DJP dapat membatalkan hasil pemeriksaan ya apabila tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Clear ya, clear ya. Bahwa tidak pernah terjadi pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP bukan atas kehendak WP, tetapi merupakan kehendak dari pemeriksa pajak. Hal ini pertama kali terjadi dalam sejarah 78 tahun merdeka Indonesia ya. Hal ini telah mencoreng wajah DJP dengan mempertontonkan asas pemerintahan dan prosedural yang buruk di KPP Taman Sari. Maka dapat disimpulkan, seluruh proses pemeriksaan pajak ini adalah cacat legal formal, cacat prosedur, dan semua hasilnya dianggap batal dan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Clear, teman-temannya, selesai. Kesimpulan gue adalah satu, surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan pada tata usaha negara ya. Tergugat diduga telah melakukan pelanggaran formil dan material berbagai undang-undang ya. Kemudian menyatakan bahwa gugatan yang diajukan dapat diterima. Kemudian memerintahkan tergugat kepala KPP ya, kantor wilayah KP Jakarta Barat, KPP Taman Sari untuk membatalkan dan mencabut seluruh pengumuman mengenai pelarangan mengambil gambar video tersebut. Memerintahkan DJP kantor pusat ya, ini langsung ke kantor pusat ya, untuk membuat undang-undang atau peraturan perpajakan apabila ingin tetap menerapkan pengumuman tersebut. Ya dong, enak bener lu bikin aturan suka-suka hati lu mesti bikin aturannya dengan jelas ya. Peraturan harus jelas disertai dengan nomor peraturan, pasal dan ayatnya, serta sanksi bagi pelanggar. Harus jelas siapa yang membuat, kapan dibuat, berlaku untuk siapa. Bagaimana tata cara pelaksanaannya, apa sanksi dan hukuman bagi yang melanggar, what-nya, how-nya, why-nya, when-nya, where-nya, how-nya, semua harus tertulis dengan jelas. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Nomor 6.
Memerintahkan DJP Kantor Pusat untuk mencabut ya teman-teman yang seluruh banner, poster, kertas pengumuman larangan tersebut di seluruh wilayah kerja DJP. Enak aja lu mau bikin pengumuman suka-suka hati lu, nggak bisa ya, cabut semuanya. Itu permintaan gue. Mudah-mudahan dikabulkan oleh hakim ya. Nomor 7, memerintahkan tergugat ya Kepala KPP untuk membatalkan seluruh surat dalam rangkaian pemeriksaan ini. Di antaranya SPPKP ya, surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang dia terbitkan dengan sewenang-wenang, SKPKB yang diterbitkan tanpa ada pertemuan pembahasan akhir, SKPKB lagi, STP lagi, STP ini gara-gara adanya pemeriksaan ini ya, ini juga sama harus dia batalkan. Memerintahkan tergugat Kepala KPP untuk selalu menunjuk surat tugas yang jelas serta kartu pegawai petugas pajak apabila datang dan ingin memfoto-foto lokasi wajib pajak. Enak bener lu foto-foto nggak pakai izin. Gila ya. 9. Memerintahkan tergugat ya untuk tidak mengintervensi proses pemeriksaan ini dari tim pemeriksa pajak. Jadi nggak boleh tuh pemeriksa pajak 3 orang diintervensi oleh kepala kantor. Nggak boleh. Kepala kantor boleh nanti di belakang meja silakan lu berdiskusi, tetapi ketika sedang pemeriksaan tidak boleh lu datang terus mengintervensi. Enak bener, nggak boleh ya. Dan juga tidak boleh memperbolehkan pihak di luar seperti Kanwil untuk mengintervensi pemeriksaan pajak. Gue lagi diperiksa oleh 3 tim pemeriksa pajak yang memanggil gue pakai surat resmi. Tiba-tiba ada orang-orang luar dari Kanwil. Dia merasa berkuasa, arogan, mau mengintervensi. Tidak boleh. Ini adalah tugas kepala kantor untuk mencegah orang-orang itu mengintervensi. Boleh silakan lu diskusi di belakang meja. Lu diskusi di ruang meeting silakan. Tetapi pada saat pemeriksaan, di depan mukanya WP, tidak boleh ada orang lain yang mengintervensi. Ini proses hukum, bos. Ini proses hukum. Bahkan Joko Widodo pun tidak boleh hadir di ruang itu. Presiden pun tidak boleh hadir di ruang itu. Karena ini pemeriksaan resmi. Nggak pakai otak itu orang ya. Tapi semua masih dugaan, guys ya. Masih dugaan. Nanti hakim yang memutuskan. Nomor 10, memerintahkan tergugat ya untuk selalu cermat dan berhati-hati dalam melakukan proses tata cara pemeriksaan. Iya dong, serta selalu mematuhi setiap poin demi poin dari tata cara pemeriksaan. Buat apa aturan itu dibuat kalau lu langgar? Nomor 11, memerintahkan tergugat ya Kepala KPP untuk selalu cermat dalam membuat surat hasil pemeriksaan ya. Mesti cermat dong supaya menghindari contohnya muncul angka hasil PAHP padahal tidak pernah terjadi PAHP. Memang aduh. 12. Memerintahkan tergugat untuk segera mengirim surat hasil pemeriksaan maksimal 7 hari kerja sejak tanggal penerbitan surat tersebut. Jangan tunggu 1 bulan, enak bener. Oke, ini ada yang lain-lain ya. Sudah sama semua ya. Permohonan ya, bahwa surat sengketa dilaksanakan ini sudah aku sampaikan di atas tadi ya. Oke. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar yang berbunyi sebagai berikut. Ya sudah aku sampaikan di atas ya. Sudah aku sampaikan di atas ya petitum. Dalam penundaan, kemudian dalam pokok perkara sudah aku sampaikan semua. Oke, ini tantangan gue. Selesai. Oke, harus Arial teman-teman ya, Arial dan size-nya 12 ya. Spasinya ini semua sudah disampaikan ya teman-teman ya. Legal formal. Oke, teman-teman, itu dia ya, teman-teman. Buat teman-teman yang lu merasa kena ketemu dengan oknum, lu merasa ketemu dengan pejabat pajak yang brengsek, yang error, yang salah, yang menghantam, mengintimidasi, mengancam dan sebagainya, lu jangan cengeng, teman-teman ya. Seperti gua, jangan cengeng. Kita lagi dikerjain ya, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, lagi dikerjain oleh oknum-oknum ini. Jangan cengeng, teman-teman ya. Kita boleh menggunakan upaya hukum yang sudah disediakan oleh negara ini. Oke, apa itu? Yaitu gugatan ke pengadilan. Oke, banyak orang bilang, ah pengadilan mah, tai lah, nanti juga hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Belum tentu, teman-teman, belum tentu. Kan lo belum coba. Lo belum coba kan teman-teman ya. Gua juga pertama kali ke Petun hari kali ini ya. Gua juga pertama kali ke Petun dan ketika gua datang, ternyata rame orang di Petun. Di Petun tuh banyak banget orang teman-temannya. Itu bukti apa? Itu bukti bahwa masih banyak orang yang percaya dengan pengadilan. Oke? Kalau pengadilannya sepi, berarti kan orang nggak percaya. Kalau pengadilan yang rame, berarti kan banyak orang percaya gitu loh. Banyak orang lebih memilih jalur hukum resmi daripada suap menyuap, daripada negosiasi, daripada seperti Rafael Alun. Masih banyak orang lebih memilih jalur hukum yang resmi. Itu bukti teman-teman ya bahwa hukum masih dipercaya oleh masyarakat. Oke teman-teman, dan gue sih terus terang gue percaya ya, gue percaya dan nanti akan gue siarkan secara live terbuka untuk umum dan kita akan lihat bagaimana argumen-argumen dari para oknum-oknum ini
Apakah masuk akal argumen mereka ya? Apakah sesuai hukum yang berlaku? Nggak boleh lagi bersembunyi di balik gedung, ya, nggak boleh lagi bersembunyi di sana, nggak mau keluar, nggak bisa dikirim satpam, nggak bisa ya, dia harus hadir langsung di pengadilan dan menjawab semua pertanyaan kita poin demi poin, teman-teman ya. Dan semoga keadilan akan terbuka di negeri ini. Oke, sampai jumpa lagi.